A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Semoga niat kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Setiap langkah dari langkah kita akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kita kaji sebelumnya, bagaimana perjalanan Nabi kita Musa alaihissalam bersama orang-orang Bani Israel, di mana di saat orang-orang Bani Israel telah melakukan satu kesalahan yang besar, mereka telah melakukan atau menyembah kepada selain Allah di saat ditinggal oleh Nabi kita Musa alaihissalam selama 40 hari 40 malam. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dengan membunuh diri mereka sendiri. Maka di dalam kisah berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan bagaimana Nabi kita Musa alaihissalam di saat diperintahkan oleh Allah untuk memilih 70 orang dari mereka agar mereka berangkat menuju ke Tursina sebagai wujud taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesampai mereka di Tursina itu, mereka meminta kepada Nabi kita Musa alaihissalam untuk bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada mereka, fa'akhadathum sa'iqah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kilat yang menyambar kepada mereka, dan 70 orang mereka itu langsung mati secara keseluruhan. Setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka makanan dan minuman yang senantiasa siap saji, yang disebut dengan al-manna wa salwa, diberikan kepada mereka yang turun langsung dari langit, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah perjalanan orang-orang Bani Israel. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke negeri Palestina atau Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana diperintahkan kepada orang-orang Bani Israel agar masuk ke Baitul Maqdis. Allah menyatakan, wa in qulna dkhulu hadhil qaryah, wa in qulna, dan ingatlah di saat kami berfirman kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian semuanya wahai orang-orang Bani Israel,
hadhil qaryah, yaitu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis. Fakulu, makanlah oleh kalian semuanya, minha, dari dalam atau dari hasil negeri Baitul Maqdis ini, haitsu syi'tum, terserah kalian semuanya, ragadan, dengan rasa puas. Jadi Allah memerintahkan untuk mereka agar mereka masuk ke negeri Baitul Maqdis yang sangat subur untuk ditanami apapun. Silakan, kalau kalian sudah bisa masuk ke negeri Baitul Maqdis ini, makan oleh kalian semuanya, terserah kalian, ramadan, boleh memakan apapun di sana, berbagai macam buah-buahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan perintah seperti itu, diperintahkan juga kepada orang-orang Bani Israil itu di saat masuk ada tata cara. Bagaimana tata cara untuk masuk negeri Baitul Maqdis pada saat diperintahkan kepada orang-orang Bani Israil itu? Wadkhulul baba sujada, masuklah kalian semuanya ke Baitul Maqdis itu dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan seluruh bala tentaranya itu. Yang kedua, perintah tata cara masuk pada saat itu, wa qulu khittah, dan ucapkanlah oleh kalian semuanya, yaitu kalimat hittah. Hittah itu artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi pertama dengan bersujud, dan yang kedua dengan mengucapkan hittah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, maka kalau sudah seperti itu akan aku ampuni, kata Allah, seluruh dosa-dosa kalian semuanya. Wasanazidul muhsinin, bukan hanya sekedar itu, akan aku tambahkan berbagai macam nikmat kepada orang-orang yang senantiasa taat, orang-orang yang senantiasa melakukan muhsin, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi di saat mereka di dalam pengasingan, maka diperintahkan oleh orang-orang Bani Israel untuk masuk ke negeri Palestina ataupun Baitul Maqdis, yang pada saat sebelumnya mereka masih ada di perbatasan, belum masuk ke negeri Baitul Maqdis. Maka ini yang diyakini oleh mereka, bahwasanya Baitul Maqdis itu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Palestina adalah negeri yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Akan tetapi di dalam kisah, di saat mereka itu telah diperintahkan oleh Allah, apakah mereka masuk ke negeri itu? Beberapa kisah menyebutkan orang-orang Bani Israel tidak mau masuk ke negeri Palestina. Kenapa? Karena di dalamnya fihil jababira, ada orang-orang yang gagah perkasa. Kalau mereka itu masuk, maka seakan-akan mereka akan kalah. Mereka belum yakin dengan kekuasaan Allah. Kalau mereka mau masuk begitu saja, mereka mau mengalahkan mereka akan terkalahkan. Nah, ini karena mereka tidak mengikuti tata cara yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Masuklah pertama dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud ucapkan khittah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ini
tata cara di saat Allah memberikan tata cara masuk ke negeri Palestina pada saat diperintahkan kepada orang-orang Bani Israel. Akan tetapi apa yang terjadi, orang-orang Bani Israel tidak mau masuk, bahkan mereka mengganti apa yang diucapkan oleh mereka. Seharusnya khintah diganti khintah. Khintah itu adalah gandum. Di dalam ayat berikutnya Allah menyatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan, fabaddala maka menggantikanlah. Siapa yang menggantikan alladzina mereka zalamu, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan zalim, qawlan yaitu ucapan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi seharusnya mereka masuk dengan mengatakan khintah, ampunilah dosa-dosa kami, akan tetapi mereka mengucapkan hintah, ya Allah makanan, ya Allah gandum, ya Allah. Itu orang-orang Bani Israel yang di dalam mindset pikiran mereka hanya terpikir kehidupan dunia. Sampai diperintahkan untuk mengucapkan khintah, dirubah oleh mereka dengan hintah, ya Allah gandum, ya Allah, ya Allah. Maka sebab perbuatan mereka itu yang telah merubah ucapan yang telah diperintahkan kepada mereka, Allah menyatakan fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka diturunkan kepada mereka orang-orang yang zalim rijzam minas sama, yaitu azab dari langit pada saat itu. Bima kanu yafsukun, disebabkan karena mereka telah melakukan perbuatan fasik. Beberapa ulama tafsir menyatakan karena mereka telah melampaui batas dengan melanggar perintah Allah. Mereka di saat diperintahkan seharusnya mengucapkan khintah, akan tetapi mereka sudah tidak masuk, akan tetapi mereka mengucapkan ucapan hintah, merubah, yaitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka ditimpahkan kepada mereka yaitu ta'un. Ta'un ini penyakit yang menular sebagaimana COVID yang terjadi pada beberapa masa yang lalu. Ta'un ini cepat menyebar, bahkan cepat untuk membunuh. Di dalam riwayat disebutkan ruwiya annahu mata min ta'un fi sa'ah wahidah sab'una alfan. Ini yang luar biasa. Ta'un yang terjadi pada saat zaman Bani Israel itu 1 jam itu bisa membunuh 70.000 manusia. Saking dahsyatnya penyakit pada saat diberikan oleh Allah kepada mereka, karena mereka telah melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kisah sejarah, mereka pada saat itu tidak mau masuk ke negeri Palestina atau Baitul Muqaddas. Maka di saat diperintahkan seperti itu, apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan idhab anta. Di dalam ayat yang lain dikisahkan, wahai Musa, idhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau itu memang betul-betul perintah, maka pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Saya nunggu saja di sini. Engkau nek wae menang, kami baru mau masuk. Ini kelicikan orang-orang Bani Israel dari semenjak dahulu sampai hari ini juga seperti ini. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini perjalanan orang-orang Bani Israel di saat
tempat yang disebut dengan tih. Maka beberapa ulama menyatakan di saat mereka di dalam pengasingan itu sesuatu waktu yang lama, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan, tidak diberi tempat oleh Allah kecuali di pengasingan itu 40 tahun lamanya. Maka kalau hari ini mereka mengatakan, orang-orang Bani Israel mengatakan, oh Palestina itu negeri yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Jawabannya apa? Iya, memang pernah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, akan tetapi kalian tidak mau melaksanakan perintah. Kalian tidak mau masuk ke negeri Palestina pada saat itu. Ini jelas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada mereka. Pertama, mereka tetap di pengasingan itu adalah 40 tahun lamanya. Kedua, mereka telah merubah yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditimpahkan kepada mereka adalah adzab, yaitu bencana yang luar biasa, penyakit yang luar biasa yang di dalam sehari itu bisa sampai atau 1 jam 70.000 orang yang mati pada saat itu. Ini kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang-orang Bani Israel di saat berada di pengasingan dan diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina. Setelah itu perjalanan berikutnya bagaimana Nabi kita Musa alaihissalam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mukjizat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang ke-60, di saat orang-orang Bani Israel di tempat pengasingan itu kesulitan untuk mendapatkan air. Hampir 1 juta manusia di tempat pengasingan itu butuh makanan, butuh minuman, butuh air. Berangkatlah mereka kepada Nabi kita Musa alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan air kepada mereka. Allah kisahkan di dalam ayat yang ke-60, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah di saat memohon dan meminta yaitu Nabi kita Musa alaihissalam kepada untuk kaumnya. Maka di saat kaumnya meminta, wahai Musa, kami butuh air, kami berapa orang yang ada di tempat ini, tidak ada air, yang ada adalah air laut, tidak ada air tawar, kami butuh untuk minum, kami butuh untuk buang hajat, kami untuk mandi dan lain sebagainya. Maka Nabi kita Musa alaihissalam minta kepada Allah, wa idistasqa Musa liqaumihi. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, faqulna, maka kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar. Disaksikan oleh seluruh orang-orang Bani Israel di saat mereka minta kepada Nabi kita Musa alaihissalam. Allah berfirman, wahai Musa, idrib, pukullah wahai Musa, bi'asaka, dengan tongkat kamu wahai Musa, al-hajar, yaitu batu yang sangat besar itu. Apa yang terjadi? Wa mufajarat min husnata asrata aina. Infajarat, terpancar dari batu yang besar itu, isna asarata aina, 12 mata air terpancar, sangat deras sekali. Jadi di saat mereka itu meminta, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 1 mata air, 12 mata air. Untuk apa? Karena orang-orang Bani Israel itu adalah keturunan Nabi kita Yakub alaihissalam
Maka disebut Bani Israel karena keturunan dari Nabi kita Yakub alaihissalam yang memiliki 12 anak. Dan dari 12 anak inilah mereka menjadi pemimpin kaum. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap qad alima betul-betul telah mengetahui kullu unasin, setiap manusia, setiap kaum, setiap suku pada saat itu mengetahui tempat minum mereka masing-masing. Mereka tahu ini dari bani ini dari bani ini dari bani ini. Semuanya sudah tahu tempat minum mereka masing-masing. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu mir rizqillah. Wahai orang-orang Bani Israel, makan dan minumlah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berjalan di atas bumi ini, berkeliaran di atas bumi ini dengan melakukan kerusakan. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Bani Israel, silakan wahai orang-orang Bani Israel, kalian mencari rezeki Allah, makan minum di atas bumi ini, tetapi ingat, jangan kalian berkeliaran di atas bumi dengan melakukan kerusakan. Karena Allah mengetahui orang-orang Bani Israel itu senantiasa melakukan kerusakan di atas bumi. Inilah kisah perjalanan orang-orang Bani Israel yang dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Karena di dalam surah Al-Baqarah ini banyak dikisahkan secara rinci bagaimana kisah orang-orang Bani Israel, perjalanan yaitu orang-orang Bani Israel. Semoga ayat-ayat yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya. Kita mengambil iktibar pelajaran dari kisah orang-orang Bani Israel agar kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di atas bumi. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.